Hai semuanya, kali ini aku mau cerita tentang sebuah kisah nyata. Bikin hati aku campur aduk. Ada haru, ada bangga, tapi di ujungnya tragis banget. Ini bukan cerita film, bukan drama TV, tapi kisah nyata dari seorang anak perempuan yang tumbuh dengan harapan tinggi dan berakhir tewas di tangan ayah kandungnya sendiri. Yo man, welcome to back Ruang Haris. Namanya Radhika Yadav. Radhika itu anak yang luar biasa guys. Dia lahir tanggal 23 Maret tahun 2000. Masih muda banget, asalnya dari Haryana, India Utara. Dari luar, dia kelihatan kayak gadis biasa, manis, pinter, ramah. Tapi sebenarnya dia punya tekad yang gila. Waktu anak-anak lain main boneka atau masak-masakan, Radhika malah udah sibuk bawa raket. Teman-temannya lompat tali, dia udah lari ke lapangan tenis. Usia 9 tahun aja dia udah ikut turnamen kecil. Bayangin itu, dia sekolah di Scottish High, sekolah elit, dan dia lulus ranking 12. Tapi setelah itu, dia mutusin buat ninggalin bangku pendidikan formal demi mimpi besarnya. Jadi atlet tenis. Dan serius ya, dia nggak setengah-setengah ngejalaninnya. Radhika tumbuh di keluarga yang cukup berada. Ayahnya punya toko suku cadang mobil di Gurugram, namanya Deepak X Deep Accessories. Penghasilannya ratusan juta rupiah. Jadi dukungan finansial bukan masalah. Tapi yang bikin keren, Radhika tuh bukan anak manja. Dia kerja keras, latihan tiap hari, disiplin, dan hasilnya, dia jadi salah satu petenis muda paling berbakat di India. Peringkat 113 dunia versi ITF, dan peringkat 5 nasional buat kategori ganda putri. Gila nggak sih? Anak umur 20-an udah sejauh itu pencapaiannya. Dan semua itu, awalnya, nggak lepas dari dukungan ayahnya, Deepak Yadav. Ayahnya itu dulu orang bank, lalu bisnis, dan dia yang nganter Radhika latihan, ikutin turnamen, bahkan kadang ikutan ngelatih juga. Kelihatannya mereka deket banget, kayak tim yang solid. Tapi, namanya hidup, kadang yang awalnya mendukung bisa berubah. Di tahun 2023, Radhika kena cedera bahu. Waktu pertandingan, lumayan parah sampai dia harus berhenti main, tapi dia nggak menyerah. Nggak hancur, justru makin semangat. Dia bangun akademi tenis sendiri, ngajar anak-anak muda, nyebarin ilmunya. Dari situ dia dapat penghasilan, mandiri, berdiri di atas kaki sendiri, dan sukses. Tapi justru di situ mulai muncul keretakan. Ayahnya mulai berubah. Deepak mulai sering nyuruh Radhika berhenti, disuruh tutup akademi. Tapi Radhika nggak nurut. Dia ngerasa ini jalannya. Dia bangun semua ini dari nol. Dia yakin, dia keras kepala, tapi juga dia berhak atas hidupnya sendiri. Apalagi, dia makin aktif di media sosial, bikin reels, postingan gaya hidup, fashion kece, momen romantis, pamer prestasi, bahkan kadang juga konten-konten mewah. Dan ya, seperti biasa, netizen plus tetangga sama dengan kombinasi maut. Mulai ada bisik-bisik, wah, dia tuh makan dari uang anaknya sendiri tuh. Kamu hidup dari hasil keringat anak perempuanmu? Buat Deepak, itu bukan cuman omongan. Itu tamparan harga diri. Karena dia laki-laki konservatif, patriarki. Gengsi nomor 1, sampai akhirnya, pagi itu datang, tanggal 10 Juli. Itu ulang tahun ibunya, Manju Yadav. Tapi pagi itu bukan perayaan. Pagi itu jadi mimpi buruk. Sekitar jam 10:30 siang, ibunya lagi istirahat di kamar. Kakak Radhika keluar sebentar, dan di rumah cuma tinggal mereka. Radhika lagi masak di dapur, dan tiba-tiba Deepak datang, bawa pistol, tanpa kata-kata, tanpa peringatan, dor 5 kali. 3 peluru bersarang di punggung Radhika. Dia jatuh, bersimbah darah. Pamannya yang tinggal di lantai bawah, Kuldeep, dengar suara tembakan. Dia langsung naik bareng anaknya. Dan yang mereka lihat, Radhika tergeletak, nggak bergerak. Mereka buru-buru bawa ke rumah sakit, tapi
Semuanya udah terlambat. Yang bikin makin dingin, setelah nembak anaknya, Deepak nggak panik. Dia taruh pistol, masuk kamar, tidur, seolah nggak terjadi apa-apa. Dan ketika polisi datang, dia pasrah, nggak ada perlawanan. Tapi waktu ditanya, kenapa kamu bunuh anakmu sendiri? Jawabannya, karena malu. Karena dia nggak tahan dibilang hidup dari hasil kerja anak perempuannya. Karena ego, karena harga diri, dan kita di sini cuman bisa mengelus dada, padahal Radhika sayang banget sama ayahnya. Dia pernah kasih hadiah, peluk ayahnya di depan kamera, video itu sempat viral. Tapi, semua cinta itu dibalas dengan peluru. Teman-teman, kisah ini bukan cuma soal pembunuhan, ini soal betapa bahayanya ego, gengsi, patriarki. Ketika seseorang lebih takut omongan tetangga daripada kehilangan anaknya sendiri, Radhika udah pergi. Tapi ceritanya harus terus hidup. Karena ini bukan cerita satu orang. Ini gambaran dari banyak perempuan di luar sana yang dihancurkan oleh sistem yang gak adil. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Dan jangan lupa, jaga dirimu dan sayangi orang-orang yang sayang sama kamu sebelum semuanya terlambat.